Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah menonton video saya saat ini. Untuk video ini adalah kelanjutan dari materi yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yakni mengenai makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama adalah makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. John Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berberi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Sempurna. Sifat-sifat dan unsur-unsur hak asasi manusia. Sifat-sifat hak asasi manusia atau HAM yaitu pertama, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang kedua, permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Utuh atau tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Unsur-unsur HAM yaitu ada keistimewaan atau privilege yang hanya dimiliki oleh manusia, klaim yang mana ini juga dimiliki oleh manusia, kuasa yang mana manusia dapat berkuasa atas hak asasinya sendiri. Yang keempat adalah kebebasan. Tujuan dan fungsi hak asasi manusia. Tujuan yang pertama yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Dua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Tiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Fungsi hak asasi manusia yaitu membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Prinsip hak asasi manusia menurut Rona K. M. Smith menjelaskan ada 3 prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip pelarangan diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif. Kemudian, menurut Manfred Noack menjelaskan ada 3 prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip universal, prinsip ketergantungan, dan prinsip saling terkait atau prinsip tidak terbagi. Sejarah perkembangan hak asasi manusia.
hak asasi manusia di Yunani. Filosof Yunani seperti Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Yang berikutnya adalah hak asasi manusia di Inggris. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsipnya dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Yang berikutnya yaitu Petition of Rights. Pada dasarnya, Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. 3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Dokumen yang ketiga yaitu Habeas Corpus Acts atau undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Yang berikutnya adalah Bill of Rights, merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima Parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang 1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. 2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. 4. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. 5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. HAM di Amerika Serikat, yang mana ada di dokumen kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu Independence of the United States. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli tahun 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta, bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Yang berikutnya adalah HAM di Perancis. Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut isinya menjelaskan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan, atau bisa disebut liberté, égalité, dan fraternité. Yang berikutnya HAM oleh PBB. Dibentuknya Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai 1. Hak hidup. 2. Kemerdekaan dan keamanan badan. 3. Diakui kepribadiannya. 4.
memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. 5. Masuk dan keluar wilayah suatu negara. 6. Mendapatkan asyum. 7. Mendapatkan suatu kebangsaan. 8. Mendapatkan nilai hak milik atas benda. 9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan. 10. Bebas memeluk agama. 11. Mengeluarkan pendapat. 12. Berapat dan berkumpul. 13. Mendapat jaminan sosial. 14. Mendapatkan pekerjaan. 15. Berdagang. 16. Mendapatkan pendidikan. 17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat. Dan 18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan. Dibentuknya Universal Declaration of Human Rights ini, yang mana pada tanggal 10 Desember 1948, yang pada saat ini tiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Nah, berikutnya adalah makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasinya juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk materi berikutnya, saya akan sampaikan di video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.